yang datang saat aku jatuh. Saka tidak menerima keputusan itu. Ia berdiri di depan apartemen Alea malam sebelumnya dengan wajah yang belum pernah selelah itu. Aku gak terima. Kamu mutusin aku cuma karena satu kesalahan, Alea. Suaranya pecah. Suaranya pecah. Alea menatapnya lama. Satu kesalahan, ulangnya pelan. Itu bukan satu kesalahan, kah? Itu puncak dari semua yang kamu biarkan. Saka menggeleng. Frustrasi. Rambutnya berantakan. Matanya merah. Aku gak cinta, Celia. Aku cuma lagi kacau. Aku cuma takut kehilangan kamu. Alea tersenyum tipis. Bukan sinis, bukan marah. Lebih seperti seseorang yang akhirnya sadar. Kamu takut kehilangan aku, tapi kamu tidak pernah benar-benar menjagaku. Kalimat itu membuat Saka terdiam. Aku sudah capek jadi perempuan yang selalu mengerti. Lanjut Alea. Sekarang aku memilih jadi perempuan yang tahu kapan harus berhenti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Saka tidak bisa memaksa keadaan. Pintu tertutup dan ia berdiri di luar dengan perasaan kosong yang menyesakkan. Di tempat lain, Celia menatap Saka dengan mata penuh tekanan. Saka, kamu harus tanggung jawab. Saka duduk menghadapnya. Tapi aku gak cinta kamu, Celia. Bagaimana kita bisa hidup bersama tanpa cinta? Celia tertawa kecil ketir. Cinta gak penting sekarang. Yang penting, kamu sudah melakukan sesuatu yang gak bisa dihapus selamanya. Saka menggenggam kepalanya. Sel, aku mohon, jangan bikin semuanya makin rumit. Celia mendekat, suaranya menurun. Kalau kamu ninggalin aku sekarang dan gak mau tanggung jawab, aku gak tahu aku bisa hidup atau enggak dengan semua ini. Ancaman itu menggantung di udara. Saka menatapnya, campuran marah, takut, dan bersalah. Ia tidak mencintai Celia, tapi ia juga tahu ia memang tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa terjebak oleh pilihannya sendiri. Pagi itu Alea bangun dengan kepala terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia mencoba berdiri, tapi pandangannya berputar. Akhirnya, ia mengirim pesan izin kerja. Maaf, saya tidak bisa masuk hari ini. Saya sedang kurang sehat. Ia kembali berbaring. Bukan hanya tubuhnya yang lelah, hatinya lah yang sebenarnya sakit. Sementara itu, di kantor, Arsen mendapat kabar bahwa Alea tidak bisa menghadiri rapat. Ia tidak banyak bertanya, tapi ketika mendengar dari atasan Alea bahwa Alea sakit, sesuatu di dalam dirinya terasa tidak tenang. Boleh saya minta alamatnya? Tanyanya singkat. Lalu mereka mengirimkan alamat Alea tanpa banyak tanya. Beberapa jam kemudian, bel apartemen berbunyi. Alea yang masih lemas bangkit dengan malas. Dalam pikirannya hanya satu nama, pasti Saka lagi. Ia membuka pintu tanpa banyak ekspresi, dan Alea membeku. Arsen berdiri di sana, membawa kantong berisi buah, makanan hangat, dan obat. Maaf kalau lancang, katanya tenang. Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja. Alea mendadak sadar dirinya hanya memakai piyama dan rambutnya berantakan. Pak Arsen, saya belum siap menerima tamu. Arsen tersenyum kecil. Tidak apa-apa, kamu tetap cantik. Alea bingung. Aku lebih suka melihat kamu seperti ini. Alami, apa adanya. Kalimat itu sederhana, tapi membuat pipi Alea menghangat. Arsen masuk dengan tenang, menata makanan di meja, mengecek suhu tubuh Alea dengan punggung tangannya. Gerakannya natural, tidak canggung, tidak berlebihan. Sepertinya kamu kurang istirahat. Alea duduk di sofa, merasa sedikit tidak enak. Pak, tidak perlu repot. Santailah, aku tidak merasa repot. Nada suaranya lembut tapi tegas. Ia menuangkan sup hangat ke mangkuk. Makanlah dulu. Setelah itu, minum obatnya. Alea ingin menolak, tapi entah kenapa ia tidak bisa. Ada sesuatu dalam perhatian Arsen yang berbeda. Tidak menuntut, tidak memaksakan perasaannya, hanya ingin hadir. Dan untuk pertama kalinya, Alea merasakan bagaimana rasanya diperhatikan tanpa harus meminta. Sementara itu, Saka duduk sendirian di mobilnya, menatap layar ponsel. Ia ingin menelepon Alea, tapi ia tahu haknya sudah tidak sebesar dulu. Ia menutup mata. Bagaimana caranya mengembalikan sesuatu yang sudah ia hancurkan sendiri? Ia tidak mencintai Celia. Ia ingin semuanya kembali seperti dulu, tapi waktu tidak pernah berjalan mundur. Dan untuk pertama kalinya, Saka benar-benar menyesal. Penyesalan yang sudah tak berguna lagi. Masih di apartemen Alea, Arsen duduk di seberang Alea yang mulai terlihat lebih baik. Kalau kamu butuh apapun,
Beritahu aku, hubungi aku. Alea menatapnya. Ada rasa hangat yang perlahan tumbuh. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi rasa aman. Dan mungkin itulah yang selama ini tidak pernah ia miliki. Di luar, langit mulai cerah setelah hujan panjang. Dan tanpa Alea sadari, hidupnya juga mulai membuka halaman baru. Bersambung.